kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapan berubah. Yang pertama, definisi kesiapan berubah. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kesiapan untuk berubah adalah sikap komprehensif yang secara simultan dipengaruhi oleh isi, proses, konteks, dan karakteristik individu. Merefleksikan sejauh mana individu atau sekelompok individu cenderung untuk menyetujui, menerima, dan mengadopsi rencana spesifik yang bertujuan untuk mengubah keadaan saat ini. Yang kedua, dimensi kesiapan untuk berubah. Holt et al. 2007 mengemukakan ada beberapa dimensi kesiapan karyawan untuk berubah sebagai berikut. Yang pertama, appropriateness atau ketetapan untuk melakukan perubahan. Dimensi ini merupakan dimensi yang menjelaskan tentang keyakinan individu bahwa perubahan yang diusulkan akan tepat bagi organisasi dan organisasi akan mendapatkan keuntungan dari penerapan perubahan. Yang kedua, change efficacy, rasa percaya terhadap kemampuan diri untuk berubah. Dimensi ini menjelaskan aspek keyakinan individu tentang kemampuannya untuk menerapkan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, manajemen support atau dukungan manajemen. Dimensi ini menjelaskan aspek keyakinan atau persepsi individu bahwa para pemimpin atau manajemen akan mendukung dan berkomitmen terhadap perubahan yang diusulkan. Yang keempat, personal benefit atau manfaat bagi individu. Merupakan dimensi yang menjelaskan aspek keyakinan mengenai keuntungan yang dirasakan secara personal yang akan didapatkan apabila perubahan tersebut diimplementasikan. Yang ketiga, pengukuran kesiapan untuk berubah. Holt et al. 2007 mengemukakan bahwa dalam mengukur kesiapan individu untuk berubah, perlu diperhatikan beberapa perspektif yang terkandung di dalam domain kesiapan untuk berubah, yaitu proses perubahan. Proses perubahan merupakan langkah-langkah yang dilakukan selama implementasi perubahan. Yang kedua, isi dari perubahan organisasi. Merupakan inisiatif spesifik yang diperkenalkan secara khusus. Isi perubahan organisasi terarah pada administrasi, prosedur, teknologi, dan karakteristik struktural dari organisasi. Yang ketiga, konteks organisasi. Merupakan kondisi dan lingkungan di mana para karyawan berfungsi dalam organisasi. Yang keempat, atribut individual dari karyawan. Biasanya beberapa karyawan lebih menghendaki adanya perubahan organisasi daripada karyawan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh efisiensi yang diperoleh dari pendistribusian instrumen kuantitatif, yang merupakan daerah cakupan yang luas dalam periode waktu yang relatif singkat. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk berubah. Armenakis dan Harris 2009 mengidentifikasikan 5 faktor utama yang dapat merubah keyakinan dari karyawan untuk mendukung perubahan, yaitu yang pertama, diskrepensi. Diskrepensi yaitu keyakinan bahwa perubahan itu diperlukan oleh organisasi. Yang kedua, appropriateness, yaitu adanya keyakinan bahwa perubahan spesifik yang dilakukan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, efisiensi, yaitu rasa percaya bahwa karyawan dan organisasi mampu mengimplementasikan perubahan. Yang keempat, principal support, yaitu persepsi bahwa organisasi memberikan dukungan dan berkomitmen dalam pelaksanaan perubahan dan mensukseskan perubahan organisasi. Yang kelima, personal valence, yaitu keyakinan bahwa perubahan akan memberikan keuntungan personal bagi karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang job insecurity. Job insecurity adalah ketidakberdayaan untuk mempertahankan kelanjutan pekerjaan yang dikehendaki pada kondisi kerja yang mengancam. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Ashford, Lee, dan Bongko pada tahun 1989,
bahwa job insecurity merupakan suatu tingkat di mana para pekerja merasa pekerjaannya terancam. Yang kedua, Jolsen dan Walkus pada tahun 1991 menyatakan bahwa job insecurity merupakan pemahaman individual bekerja sebagai tahap pertama dari proses kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, menurut Smithson dan Lewis pada tahun 2000 menyatakan bahwa job insecurity merupakan kondisi seseorang atau karyawan yang menunjukkan rasa bingung atau merasa tidak aman dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya, dampak job insecurity. Menurut Ashford pada tahun 1989, ada 5 job insecurity yang tinggi yang dirasakan karyawan akan berhubungan. Yang pertama itu keinginan untuk mencari pekerjaan baru, yang dimana ketegangan yang dipengaruhi oleh job insecurity juga penting disebabkan karena efeknya terhadap turnover. Yang kedua, komitmen organisasi yang rendah, yang dimana karyawan mengembangkan pendekatan efektif dalam sikap terhadap perusahaan sepanjang waktu. Yang ketiga, terus organisasi yang rendah, yang dimana job insecurity akan berhubungan secara negatif dengan komitmen karyawan. Yang keempat, kepuasan kerja yang rendah, yang dimana persepsi terhadap job insecurity akan berhubungan secara negatif dengan pengukuran kepuasan kerja. Yang kelima, meningkatkan gangguan psikologis, penurunan kondisi kerja seperti rasa tidak aman atau insult, menurunkan kualitas individu bukan dari pekerjaannya semata. Di sini saya akan menjelaskan tentang job involvement. Job involvement atau keterlibatan kerja merupakan internalisasi nilai-nilai tentang kebaikan pekerjaan atau pentingnya pekerjaan bagi keberhargaan seseorang. David dan Newstrom pada tahun 1997 mendefinisikan bahwa job involvement adalah tingkatan sampai seberapa besar seseorang menekuni serta menggunakan waktu dan tenaga untuk pekerjaannya dan memandang pekerjaan sebagai satu hal penting bagi hidupnya. Di samping itu, Brown pada tahun 1996 mengemukakan bahwa job involvement merujuk pada tingkat di mana seseorang secara psikologis memihak kepada organisasinya dan pentingnya pekerjaan bagi gambaran dirinya. Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa job involvement merupakan intensitas di mana seorang karyawan mengidentifikasikan diri terhadap pekerjaannya dan ditandai dengan adanya kepedulian yang tinggi dan terlibat secara aktif dalam pekerjaan. Adanya perasaan terikat secara psikologis terhadap pekerjaan yang dilakukan dan keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lodal dan Kastner pada tahun 1965 mengemukakan bahwa job involvement memiliki 2 dimensi, yakni yang pertama, performance self-esteem contingency. Dimensi ini merefleksikan tingkat di mana rasa harga diri seseorang dipengaruhi oleh performansi kerjanya. Aspek ini mencakup tentang seberapa jauh hasil kerja seorang karyawan dapat mempengaruhi harga dirinya. Keterlibatan kerja muncul ketika performansi yang baik meningkatkan harga diri seseorang. Dan yang kedua, psychological identification. Dimensi ini merujuk pada tingkat sejauh mana seseorang mengidentifikasikan dirinya secara psikologis pada pekerjaannya atau pentingnya pekerjaan bagi gambaran diri totalnya. Orang yang memiliki keterlibatan kerja adalah orang yang menganggap pekerjaan sebagai bagian yang paling penting dalam hidupnya. Ini berarti bahwa dengan bekerja, ia dapat mengekspresikan diri dan menganggap bahwa pekerjaan merupakan aktivitas yang menjadi pusat kehidupannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan job insecurity dan kesiapan untuk berubah. Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa sebuah organisasi itu harus berubah. Faktor yang pertama adalah pesatnya kemajuan teknologi. Tentu, dengan kemajuan teknologi, maka sebuah organisasi itu harus melakukan yang namanya perubahan. Karena teknologi itu sangat berguna bagi sebuah organisasi. Jadi, organisasi dan teknologi harus seiras dan seirama. Kemudian, yang kedua adalah tekanan ekonomi. Yang ketiga adalah persaingan bisnis yang ketat. Persaingan bisnis yang ketat itu sangat membantu buat organisasi untuk terus bisa berkembang dan maju, karena tidak mau ketertinggalan dari
dari saingan organisasi tersebut. Terus yang terakhir adalah semakin tingginya tuntutan pelanggan. Semakin tinggi tuntutan pelanggan akan membuat organisasi itu harus berubah, baik itu merubah sistem ataupun merubah jumlah produksi dan lain sebagainya. Oke, kemudian aneka ragam perubahan organisasi. Yang pertama adalah restrukturisasi. Restrukturisasi adalah sebuah perubahan yang mana menata ulang kembali struktur-struktur yang ada di dalam organisasi. Kemudian adalah merger. Merger adalah penggabungan antar dua perseroan. Kemudian akuisisi. Akuisisi adalah pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan lain atau juga disebut dengan kelompok investor. Dan yang terakhir adalah program right sizing yang disertai dengan pengurangan tenaga kerja. Program right sizing itu adalah program yang mana perelokasian terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya yang berada di organisasi tersebut untuk lebih difokuskan pada kompetensi inti. Penelitian yang dilakukan oleh Goksoy pada tahun 2012 mengemukakan bahwa job insecurity memberikan kontribusi negatif terhadap kesiapan untuk berubah. Ketika karyawan merasa insecure, mereka tidak akan merasa siap untuk berubah, tidak akan termotivasi, tidak akan menerima ide perubahan dengan bergairah, dan secara jelas menganggap perubahan itu adalah sebagai ancaman bagi diri mereka. Kemudian penelitian yang dilakukan Goksoy pada tahun 2012 tadi itu dikembangkan lagi oleh Babalola pada tahun 2013. Beliau melakukan penelitian dan menemukan bahwa job insecurity memiliki kontribusi negatif terhadap keterbukaan perubahan. Karyawan yang merasa insecure akan lebih tertutup atau kurang terbuka terhadap perubahan yang dilakukan oleh organisasinya. Pengaruh job involvement terhadap kesiapan untuk berubah. Menurut Rudolf Kaiser dan Cohen, job involvement merupakan intensitas di mana seseorang mengidentifikasikan diri secara psikologis terhadap pekerjaannya, terlibat secara aktif, serta menyadari bahwa unjuk kerjanya merupakan hal yang penting bagi harga dirinya. Jadi, karyawan yang memiliki job involvement yang tinggi adalah karyawan yang memandang pekerjaan sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupannya, dan karyawan yang dipengaruhi secara personal oleh situasi kerjanya. Sedangkan karyawan dengan job involvement yang rendah tidak memandang pekerjaan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan psikologisnya. Minatnya tidak terletak pada pekerjaan yang ia miliki, dan ia juga tidak terpengaruh oleh jenis pekerjaan apa yang sedang dilakukannya ataupun seberapa baik ia melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi job involvement, yaitu karakteristik pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan yang kuat, memiliki otonomi keberagaman, identitas tugas yang jelas, umpan balik, dan memungkinkan pekerja untuk memiliki antisipasi yang tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa karyawan yang terlibat dalam pekerjaannya memiliki kebutuhan pertumbuhan yang kuat dan berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaannya. Karyawan tersebut akan lebih siap untuk berubah karena perubahan dapat memenuhi kebutuhannya untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam pekerjaannya. Lalu selanjutnya, job involvement adalah bagaimana individu melihat pekerjaan mereka berhubungan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri, dan bagaimana pekerjaan dan kehidupan mereka menyatu atau saling terkait. Memiliki job involvement yang rendah memberikan kontribusi terhadap perasaan karyawan tentang keterasingan tujuan, keterasingan dalam organisasi, atau perasaan terpisah antara apa yang karyawan lihat sebagai kehidupan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya, Madsen et al. Menemukan keterlibatan dalam organisasi memiliki hubungan yang bermakna dengan kesiapan individu untuk berubah. Hal tersebut
menunjukkan bahwa individu yang terlibat secara aktif dalam organisasi memiliki kesiapan untuk berubah yang lebih tinggi daripada individu yang terlibat secara pasif. Individu yang terlibat secara aktif dalam organisasi akan memiliki keterlibatan cukup tinggi pula terhadap pekerjaannya. Selain itu, karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi akan menunjukkan perasaan solidaritas yang tinggi terhadap perusahaan dan mempunyai motivasi internal yang tinggi juga, sehingga dapat dikatakan bahwa karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi akan lebih siap untuk mengikuti dan terlibat dalam perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Studi kasus pada kantor processing center. Perubahan adalah transformasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi masa depan, dalam harapan menjadi negara yang lebih baik. Kantor Pusat Pengolahan Semarang sedang berubah untuk kelangsungan hidup perusahaan agar terus tumbuh seiring perkembangan zaman, sehingga tidak akan demikian mengurangi bisnis. Penelitian ini akan menganalisis proses transformasi yang dilakukan oleh office dari Pusat Pengolahan Semarang. Perubahan tidak bisa dihindari dalam setiap organisasi. Hanya saja terkadang perubahan yang diinginkan terhambat oleh faktor internal atau eksternal. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi dilakukan oleh Office of Processing Center Semarang belum sepenuhnya dilaksanakan. Tidak tersedianya ini transformasi disebabkan oleh ketidaktahuan karyawan pada bagian dari staf yang akan menjadi transformasi itu sendiri di kantor Pusat Pengolahan Semarang, sehingga transformasi belum dilakukan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Kesimpulan dari kasus ini, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terselenggaranya perubahan yang baik berdasarkan telaah literatur dan penelitian terdahulu yang telah disajikan. Faktor komunikasi dan kepemimpinan sangat penting guna mewujudkan terjadinya perubahan yang baik dalam organisasi. Diperlukan komitmen manajemen yang kuat guna mengkomunikasikan visi perusahaan kepada karyawan. Kemudian, apabila proses komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, maka mustahil proses perubahan yang terjadi dapat berjalan dengan baik karena ketiadaan dukungan penuh dari karyawan. Proses pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dapat dilakukan untuk mendukung terjadinya perubahan yang baik dengan menumbuhkan pengetahuan bahwa organisasi sedang bertransformasi.